Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi pertidaksamaan linear satu variabel. Simak yuk videonya. Nah, kita bahas tentang pertidaksamaan linear satu variabel atau PTLSV ya. Jadi sebelumnya dulu kita sudah membahas tentang persamaan linear satu variabel atau PLSV. Nah, ini perbedaannya sebenarnya hanya terletak pada tandanya. Nah, saya jelaskan untuk pengertiannya dulu. Jadi, pertidaksamaan linear satu variabel atau PTLSV adalah kalimat terbuka. Dia memakai kalimat terbuka ya, yang ada X, ada Y, ada variabelnya itu. Kalimat terbuka yang mempunyai hubungan tidak sama dengan dan variabel berpangkat 1. Pangkatnya itu hanya 1. Bentuk umum dari pertidaksamaan linear satu variabel yaitu, jadi perbedaannya ya, ini saya jelaskan perbedaannya dulu. PLSV, persamaan linear satu variabel, itu memuat tanda sama dengan. Ya, yang kemarin masih ingat ya, bab ini ya, bab keempat ini memuat tanda sama dengan. Tapi kalau pertidaksamaan linear satu variabel itu memuat 4 tanda. Nanti tergantung soalnya. Jadi jika ada salah satu dari 4 tanda ini, maka itu termasuk apa? Pertidaksamaan linear satu variabel. Bentuk umumnya PTLSV adalah ini ya, AX ditambah B kurang dari C ya. Ini tanda seperti ini membacanya kurang dari AX ditambah B kurang dari C gitu. Terus untuk yang bawahnya ini AX ditambah B lebih dari C. Bacanya kalau ada tanda seperti ini berarti lebih dari C. Kemudian untuk yang ini AX ditambah B kurang dari sama dengan C ya. Jadi ada tanda di bawahnya ini garis, maka ada ditambahi sama dengan. AX ditambah B kurang dari sama dengan C. Selanjutnya AX ditambah B lebih dari sama dengan C. Begitu ya untuk pertidaksamaan linear satu variabel. Ini saya kasih contohnya ya untuk pertidaksamaan linear satu variabel. Yang pertama adalah tentukan penyelesaian pertidaksamaan berikut. 7P ditambah 15 kurang dari sama dengan 2P dikurangi 20, di mana P adalah bilangan real. Nah, pembahasannya bagaimana? Jadi kita tulis lagi soalnya. 7P ditambah 15 kurang dari sama dengan 2P dikurangi 20. Sebenarnya untuk cara menyelesaikan ini hampir sama dengan PLSV, hampir sama dengan persamaan linear satu variabel ya. Bedanya hanya terletak pada tandanya ini. Jadi kalau PLSV tandanya itu nanti HP-nya sama dengan, tapi kalau ini nanti penyelesaiannya bukan sama dengan lagi ya, karena ini kurang dari, nanti tandanya nanti bisa berubah-ubah gitu ya. Nah, kita lihat di sini 7P itu sama dengan apa? 2P, maksudnya variabelnya sama-sama P. Jadi kita jadikan satu, 2P dari kanan pindah ke kiri ya. Jadi 7P, 2P positif pindah ke kiri jadi negatif 2P gitu. Dari kanan ke kiri, jadi dari positif pindah ruas menjadi negatif. Kemudian kurang dari sama dengan, tetap saya tulis kurang dari sama dengan. Ini negatif 20 tetap negatif 20. Positif 15 dari ruas kiri, ini ruas kiri, ini ruas kanan ya. Ini pembatasnya ada pada tanda ini ya. Jadi positif 15 ke ruas kanan jadi negatif 15. Ini 7P dikurangi 2P berapa? 5P. Kurang dari sama dengan negatif 20 negatif 15. Berapa? Negatif 20 ditambah negatif 15, negatif 35. Nah, P-nya berapa? 5 kali P kurang dari sama dengan negatif 35. Jadi P-nya kurang dari sama dengan berapa? Negatif 35 dibagi 5. P kurang dari sama dengan
negatif 7. Jadi untuk penyelesaian P kurang dari sama dengan negatif 7. Kalau yang ditanyakan HP, jadi HP-nya nanti ditulisnya gini, HP sama dengan P kurang dari sama dengan negatif 7. Terus untuk menggambar grafiknya bagaimana? Untuk grafik, nah, kita lihat ini adalah garis bilangan ya, masih ingat? Ini adalah garis bilangan. Kalau ada tanda kurang dari saja, maka nanti di sininya hanya bentuknya gini, misalkan ya. Ini kan negatif 7. Jadi misalkan nolnya di sini, negatif 7-nya di sini ya. Negatif 7 itu sebelumnya 0. Jadi ini di sebelah kiri, sana sebelah kanan gitu. Terus karena ini ada tanda sama dengan, kalau nggak ada tanda sama dengan, ini bolong. Bolong ya. Jadi nggak buntet, ini bolong lingkarannya. Tapi kalau ada tanda sama dengan, ini lingkarannya bulat ya, bulat ya intinya. Karena kurang dari sama dengan, ya kan, kurang dari sama dengan, maka bagaimana? Kalau kurang dari, maka arahnya ke sini, ke kiri. Kenapa? Karena semakin besar tanda negatif, itu nilainya semakin kecil. Nah, semakin kecil tandanya negatif ini, maka nilainya semakin besar. Ya, kalau kurang dari sama dengan, maka ke kiri arahnya gitu. Jadi ini penyelesaiannya ya. Ini penyelesaiannya seperti ini. Yang kedua yaitu tentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan berikut. 3 kali 2x ditambah 2 kurang dari 2 kali 2x dikurangi 1. Untuk pembahasannya sebagai berikut, kita tulis lagi soalnya. 3 kali 2x ditambah 2 kurang dari 2 kali 2x dikurangi 1. Kita kalikan dulu satu per satu ya untuk menyelesaikannya. Jadi 3 kali 2x, ini saya tulis ya, 3 titik itu kali ya, 3 kali 2x, terus ditambah 3 juga kali 2 ini ya, 3 kali 2, 3.2, maksudnya 3 kali 2 kurang dari, ini juga dikalikan, 2 kali 2x, terus ditambah ya 2 kali negatif 1 gitu. 2 kali 2x ditambah, tambah ini hanya sebagai tanda penghubung ya, kali 2 kali negatif 1. Sekarang kita kalikan 3 kali 2 6x ya, ditambah 3 kali 2x 6x ya, ditambah 3 kali 2 6 kurang dari 2 kali 2x 4x ditambah 2 kali negatif 1 negatif 2. Kemudian bagaimana? Kita jadikan satu untuk variabelnya yang sama. Ini kan 6x sama 4x sama-sama punya variabel x. Jadi kita jadikan satu. 4x kita pindah ke sebelah kiri. Jadi dari ruas kanan positif 4x pindah ke kiri jadi negatif 4x. 6x-nya tetap. Nah, ini jadi negatif 4x kurang dari, ini tetap ya, negatif 2 positif 6. Dari ruas kiri pindah ke kanan, jadi pindah ke sini. Jadi negatif 6 gitu. Sekarang kita kurangi 6x dikurangi 4x 2x ya. 2x kurang dari negatif 2 negatif 6 negatif 8. X berarti x kurang dari berapa? Negatif 8 dibagi 2 gitu ya. 2 kali x kurang dari negatif 8. Jadi x-nya kurang dari negatif 8 dibagi 2. Ini saya lanjutkan di sini karena tidak cukup. X kurang dari negatif 8 dibagi 2 itu adalah negatif 4. Nah, jadi untuk himpunan penyelesaian pertidaksamaan tersebut adalah apa HP-nya? HP berarti bagaimana? X kurang dari negatif 4. Ini ya, x kurang dari negatif 4. Sekarang untuk grafiknya, nah grafiknya bagaimana? Kita buat garis bilangan, ini namanya garis bilangan ya. Nah negatif 4, ini misalkan ini 0, negatif 4 di sebelah sini ya. Karena ini tidak ada sama dengannya, hanya kurang dari, maka gini, bunter saja ya. Jangan
jangan dihitamkan semua, ini bundar, bolong tengahnya ya. Kemudian kurang dari, maka arahnya ke kiri, kurang dari. Karena apa? Negatif itu semakin arah ke kiri nilainya semakin kecil. Ini kan kurang dari. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya adalah ini ya. X kurang dari negatif 4. Nah, untuk soal yang ketiga itu sebenarnya tentang menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pertidaksamaan linear satu variabel. Jadi untuk penerapan penyelesaiannya ya ini untuk yang nomor 3 yaitu sebagai berikut. Keliling persegi panjang lebih dari 90 cm, lebar persegi panjang lebih pendek 5 cm dari panjangnya. Yang A, tentukan pertidaksamaannya dalam X. Yang B, hitunglah nilai X. Yang C, berapa ukuran panjang dan lebarnya. Jadi kita selesaikan satu persatu. Untuk yang A, tentukan pertidaksamaannya dalam X. Nah, kita lihat dulu yang A. Nah, keliling persegi panjang lebih dari 90 cm. Kita simbolkan keliling itu dengan K ya. Jadi K itu lebih dari 90. Ini aja ditulisnya. K lebih dari 90. Lebar persegi panjang lebih pendek 5 cm dari panjangnya. Nah, ini misalkan saya tulis di sini panjang atau P gitu aja ya. Panjang atau P itu adalah X. Kenapa? Karena di sini dalam X-nya yang A ini adalah tentukan pertidaksamaannya dalam X. Maka saya misalkan P-nya itu sama dengan X. Kemudian untuk lebarnya, lebar sama dengan L, itu lebih pendek 5 cm dari panjang. Berarti otomatis panjang dikurangi 5 ya kan. Lebar sama dengan panjang dikurangi 5. Panjangnya atau P kurangi 5, P nya diganti X dikurangi 5 gini. Jadi untuk panjangnya X, lebarnya adalah X dikurangi 5. Masih ingat untuk keliling persegi panjang itu bagaimana? Di sini saya tulis keliling persegi panjang rumusnya adalah 2 kali panjang ditambah lebar ya kan. Keliling persegi panjang adalah ditulis di situ 2 kali panjang ditambah lebar, lebih besar 90. Nih. Nah, kemudian kita masukkan 2 kali panjang, panjangnya diganti X ditambah lebar, lebarnya diganti X dikurangi 5, lebih besar 90. Gini ya. Jadi 2 kali X ditambah X dikurangi 5 lebih besar 90. Ini dikasih kurung. Nah, ini saya hapus ya. Jadi untuk yang permisalannya ini saya hapus. Lanjut. Ini kita jumlahkan. 2 kali X ditambah X itu adalah 2X dikurangi 5. Nah, lebih besar 90. Gini ya. Nah, ini kita kalikan kemudian 2 kali 2X 4X, 2 kali negatif 5 negatif 10 lebih besar 90. Ini tinggal kita kalikan ya. Jadi 2 kali 2X 4X ditambah 2 kali negatif 5 negatif 10 lebih besar 90. Tentukan pertidaksamaannya dalam X. Jadi untuk yang soal A ini ya, untuk yang pertanyaan A jawabannya ini 4X dikurangi 10 lebih besar 90. Atau bisa lagi nanti kita sederhanakan. Bagaimana? Kita lihat, ini kan bisa dibagi 2 semua ya. Ini bisa dibagi 2 semua. Jadi ini dibagi 2 bisa. 4 bagi 2 2X. 4X bagi 2 kan 2X dikurangi negatif ya. Negatif 10 bagi 2 negatif 5 lebih besar 90 bagi 2 45. Jadi kalian jawab 4X dikurangi 10 lebih besar 90 benar. Atau disederhanakan lagi 2X dikurangi 5 lebih besar 45 juga benar. Pilih salah satu. Itu ya. Kemudian yang B, hitunglah nilai X. Nah, kita hitung nilai X-nya. Ini saya hapus ya karena tempatnya cuma sedikit. Ini saya hapus. Ini saya tulis lagi. Ini aja ya.
4x dikurangi 10 lebih besar 90. Kita cari nilai x-nya. Jadi ini negatif 10 pindah ke ruas kanan ya. Jadi dari kiri ke kanan negatif pindah ke kanan jadi positif ya, positif 10. 4x lebih besar 90 ditambah 10. 4x-nya lebih besar 90 tambah 10 100 ya. Jadi x-nya berapa di sini? X lebih besar 100 dibagi 4. Terus x lebih besar 100 bagi 4 berapa? 25. Jadi hitunglah nilai x. Jadi nilai x-nya adalah x lebih besar 25. X lebih besar dari 25. Terus berapakah ukuran panjang dan lebarnya? Ini saya hapus ya. Ini tadi di sini ya saya tulis panjang sama dengan x, lebar sama dengan x dikurangi 5 ya. Nah, terus x-nya itu lebih besar dari 25. Berarti x-nya berapa? Lebih besar dari 25 berarti di atas 25. 26, 27, 28 dan seterusnya ya. 25 nggak ikut karena ini hanya lebih besar saja. Ini saya hapus. Tentukan panjang dan lebarnya. Maka x itu kan panjang ya. Jadi panjangnya misalkan panjangnya itu 26 ya, yang pertama ya, yang mendekati panjangnya 26, maka lebarnya berapa? Lebar itu adalah panjang atau x dikurangi 5. Jadi 26 dikurangi 5 berapa? 21. Jika panjangnya 26 maka lebarnya 21. Misalkan panjangnya 27, lebarnya berapa? Ya 27 dikurangi 5 berapa? 22. Gitu ya, dan seterusnya. Demikian anak-anak penjelasan dari saya tentang materi pertidaksamaan linear satu variabel. Semoga apa yang saya jelaskan itu tadi kalian bisa paham dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.